Paus. I don't expect a writer to understand Mr. Melville. Hai guys, masih bareng Dava di sini dan kali ini ada sebuah kisah nyata lagi yang menceritakan tentang zaman di mana sumber minyak di dunia satu-satunya adalah dari paus. Banyak pengusaha minyak berburu paus di tengah Samudra Atlantik ataupun Pasifik. Namun ternyata ada satu daerah jauh di tengah samudra. Di daerah itu seekor paus monster hidup. Saking besarnya nih guys, sekali menghentakkan ekornya aja satu kapal pemburu bisa hancur. Banyak masalah yang harus para pemburu hadapi selain harus berhadapan dengan paus monster itu. Mereka juga terpaksa memakan mayat temannya sendiri demi bertahan hidup saat terombang-ambing di tengah lautan yang berjarak 7.000 km dari daratan. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja guys, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita In the Heart of the Sea 2015. Zaman dahulu sebelum ditemukannya minyak di bawah tanah, semua orang menggunakan minyak dari ikan paus untuk segala aktivitas sehari-hari. Setiap bulannya, para pengusaha minyak akan pergi berlayar bersama krunya untuk berburu paus di samudra. Desas-desus tentang adanya Moby Dick, yaitu sebuah paus monster, terdengar ke berbagai penjuru dunia. Tetapi sayangnya tidak ada satupun orang yang mengetahui cerita sebenarnya kecuali seorang mantan kru kapal yang kini sudah pensiun. Pada tahun 1850 di Pulau Nantucket, Massachusetts, seorang penulis novel bernama Herman Melville datang ke rumah Tom Nicholson untuk mendapatkan kisah yang terus membuatnya penasaran, yaitu tentang kapal esek dan juga rumor Moby Dick. Tom ini dikenal sebagai mantan salah satu kru kapal esek yang selamat setelah menghilang cukup lama. Namun setelah kejadian itu, Tom pun menjadi pribadi yang berbeda dan juga tertutup. Dikabarkan dia ini menjadi satu-satunya saksi yang masih hidup. Namun sayangnya ia memilih menutup diri dan bungkam, tak pernah menceritakan masa-masa perburuannya. Nah, saat mereka bertemu inilah Herman kembali menawarkan kesepakatan untuk membeli ceritanya itu dan menjadikannya sebuah novel yang menurutnya akan sangat laris terjual. Namun di sini Tom menolak bercerita karena berdasar dari penyelidikan perusahaan saat itu sudah jelas kalau kapal esek hanya tenggelam biasa. Hampir saja Herman putus asa setelah Tom mengusirnya. Tetapi untung saja istrinya berhasil membujuk agar Tom menerima kesepakatan itu demi meringankan beban yang selama ini ia pendam sendiri dan lebih utamanya beban biaya hidup mereka berdua sehari-hari. Tom pun akhirnya luluh. Ia memutuskan akan menceritakan semua yang pernah dialaminya saat berburu bersama kapal esek. Dalam sebuah ruangan dan hanya ada mereka berdua, Tom pun memulai ceritanya. Kisah kapal esek ini tak lepas dari peran dua orang pria yang bertolak belakang, yaitu Kapten George Pollard dan juga kelasi pertamanya yaitu Owen Chase. Suatu pagi, Owen mendapat kabar kalau kapal esek akan berlayar kembali sebagai kapal pemburu terakhir. Kabar tersebut tentu saja membuat ia bahagia, termasuk istrinya yang ada di sana. Karena sebelumnya, Owen telah dijanjikan akan mendapatkan jabatannya sebagai kapten jika ia kembali berlayar. Semua itu tentunya sangat diharapkan karena dengan begitu kehidupannya bisa menjadi lebih baik dan bisa tinggal di rumah yang bagus yang khusus diberikan perusahaan untuk seorang kapten. Namun sayangnya saat ia bertemu bosnya yang bernama Mason, Owen Chase hanya diangkat sebagai kelasi pertama dan yang menjadi kaptennya adalah George Pollard, anak dari seorang pengusaha kaya. Semua itu karena ternyata Mason mendapat sokongan dana besar dari keluarga Pollard, yaitu keluarga terpandang yang juga merupakan turunan pemburu ikan paus. Owen di sini awalnya tidak terima dengan kesepakatan itu. Selain Mason yang mengingkari janji, George Pollard juga adalah anak baru yang tidak punya banyak pengalaman di lautan. Namun pada akhirnya sebagai permintaan maaf, Mason menawarkan gaji yang sangat besar. Setelah berpikir sejenak, Owen pun setuju walaupun di dalam hatinya ia tidak begitu senang. Akhirnya tibalah hari di mana mereka akan segera berlayar. Sebelum ke pelabuhan, George pun diberi arahan oleh ayahnya agar tegas dalam memimpin dan juga membawa nama baik keluarga. Sedangkan istri Owen mengantarnya sampai di dermaga sembari cemas karena ditinggalkan saat sedang mengandung. Diiringi doa dari semua anggota keluarga kru yang ditinggalkan, mereka pun mendayung perahunya menuju kapal Essex. Karena yang pertama kalinya, Tom kecil yang baru berusia 14 tahun dibuat terpukau dengan lencana yang digunakan para awak. Salah satu temannya mengatakan kalau lencana itu bisa didapatkan jika mampu menombak paus sampai berhasil ditangkap. Tom pun mengatakan kalau suatu saat nanti ia akan bisa mendapatkan lencananya sendiri.
Di kapal itu, Owen akhirnya bertemu dengan George dan mereka pun saling menyapa satu sama lain bahkan sepakat untuk tetap saling mengingatkan. Setelah perlengkapan semua sudah disiapkan, George langsung memerintahkan agar jangkar segera ditarik. Owen selaku kelasi pertama langsung mengarahkan setiap kru untuk melakukan tugasnya masing-masing. Pengarahan benar-benar dilakukan sepenuhnya olehnya, melakukan pengecekan, pembagian tugas, bahkan ketika ada masalah dalam layar, Owen dengan cekatan turun langsung menanganinya. George yang belum berpengalaman melihat langsung skill Owen hingga dia pun akhirnya merasa sedikit iri. Rasa irinya itu ia pun tunjukkan saat makan malam. Di depan teman Owen yang bernama Joy, George mulai menyinggung tentang ayah Owen yang dipenjara sekaligus kehidupan Owen yang diadopsi oleh keluarga pembisnis minyak. Merasa suasana mulai tak enak, akhirnya belum juga selesai makan, Owen langsung meninggalkan ruangan itu. Setelah makan malam, Owen memanggil Tom yang terlihat mabuk laut. Ternyata Owen punya cara sendiri untuk mengantisipasinya. Tom kemudian hampir dijatuhkan ke lautan hingga ia pun panik berteriak. Hal itu ternyata berhasil meredakan mabuk yang dialami Tom hingga setelahnya mereka pun berbincang di sana. Tom menjelaskan kalau dirinya sudah tak punya orang tua lagi dan Owen pun menanggapinya dengan mengatakan kalau saat ini keluarganya adalah semua awak yang berada di kapal. Keesokan harinya, saat mereka semua sedang bekerja, tiba-tiba Kapten George memerintahkan untuk menurunkan semua layar agar kapal mereka melaju lebih cepat. Owen yang melihat ada badai di depan memperingatkan kalau hal itu justru akan berbahaya dan beresiko membuat tiang layar patah. Tak lama kemudian, apa yang ditakutkan Owen pun benar terjadi. Angin begitu besar membuat kapal oleng dan tak bisa dikendalikan. Badai besar memporak-porandakan kapal yang melaju kencang di tengah badai dan juga ombak yang tak henti-hentinya menerjang mereka. Kekacauan dan kepanikan sempat terjadi saat itu. Semua orang berpegangan dan berharap kapal tidak terbalik dan menenggelamkan mereka semua. Dalam suatu kesempatan dan juga dengan langkah yang tepat dari perintah Owen, akhirnya mereka berhasil keluar dari badai dan kapal pun bisa seimbang kembali. Hal ini tentunya lagi-lagi membuat George kembali merasa iri. Keesokan harinya, dia pun memanggil Owen ke ruangannya dan memutuskan untuk kembali ke dermaga memperbaiki kapal. Dia juga meminta Owen untuk mengundurkan diri karena dianggap melawan perintah kapten. Di sini, Owen tentunya tidak terima karena jelas-jelas kemarin George sendiri yang memerintahkan agar semua layar dibuka. George yang tak mau disalahkan membela dengan mengatakan kalau Owen harus ingat siapa dirinya yang hanya seorang anak petani biasa. Mendengar hal itu, Owen pun berusaha tetap tenang dan menjelaskan kalau sekarang yang dibutuhkan adalah kerja sama tim. Karena kembali ke kota dengan tidak membawa minyak adalah sebuah kesalahan besar yang sia-sia. Akhirnya diputuskanlah kalau kapal akan terus melanjutkan pelayarannya demi membawa target 2000 barel minyak. 3 bulan kemudian, di tengah Samudra Atlantik, akhirnya apa yang mereka cari kini mereka temukan. Lonceng kapal dibunyikan sebagai peringatan agar semuanya bersiap-siap untuk menaiki skoci. Dengan berbekalkan tombak bertali, Owen akhirnya berhasil menombak seekor paus. Pada awalnya, mereka cukup kerepotan karena paus itu terus-terusan menarik tali mereka ke dasar lautan sampai hampir tali itu habis. Untungnya dengan insting yang kuat, beberapa meter lagi tali mereka habis, paus itu pun kelelahan dan kembali ke permukaan. Malamnya, mereka pun disibukkan dengan mengolah hasil buruan. Memotong tulang-tulangnya serta mengambil minyak dari dalam kepala paus dengan ember yang sudah disiapkan. Tom sendiri yang memang kebetulan badannya kecil terpaksa masuk ke dalam kepala paus untuk mengambil minyak yang tersisa. Ini adalah salah satu pengalaman yang tidak terlupakan bagi Tom Nickerson. Masuk ke dalam kepala paus yang menjijikan demi minyak yang akan menjadi pundi-pundi harta untuk mereka semua. Hasil buruan pertama ini sayangnya hanya menghasilkan 47 barel minyak dan masih jauh dari target mereka yaitu 2000 barel. Tak ada pilihan lain selain mereka harus pergi menuju Samudra Pasifik dengan harapan bisa menemukan banyak paus di sana. Namun setelah beberapa bulan berlayar, kemunculan paus tak lagi mereka temukan. Dan setelah hampir setahun berlayar, Kapten George pun semakin enggan untuk berbaur sama awak-awak kapalnya. Semakin terkikisnya harapan mereka, watak Owen dan George pun semakin keras, bahkan George sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kabin. Hingga pada suatu waktu, perbekalan makanan sudah mulai habis dan mereka pun memutuskan untuk bersandar di daerah Ekuador. Di sana tak sengaja, Kapten George dan Owen bertemu dengan kapten kapal lainnya yang memberitahu mereka kalau ada sebuah samudra di 4.800 pinggiran khatulistiwa yang terdapat ribuan paus hidup di sana.
Bahkan dalam sekali berburu, mungkin mereka bisa mendapatkan hingga 3.000 barrel minyak paus. Tetapi kapten itu melanjutkan kalau perburuan mereka di sana sangat berbahaya hingga membunuh beberapa awak kapalnya. Karena ternyata ada monster paus raksasa berwarna putih yang kibasan ekornya saja dapat menghancurkan sebuah kapal pemburu. Namun si kapten dan klasik pertamanya kapal Esek ini sudah dimakan sama ketamakan mereka. Tidak memperdulikan peringatan tersebut, mereka pun tetap nekat untuk langsung segera berlayar ke sana. Mereka pun berlayar mengikuti arah angin timur menuju sebuah samudera yang benar-benar sangat jauh dari daratan manapun. Salah satu awak kapal yang masih ada hubungan darah sama Kapten George melaporkan kalau teman-teman awak tidak setuju dengan keputusannya untuk berlayar sejauh itu. Tapi lagi-lagi George pun tidak memperkenankan seorang pun untuk membantah perintahnya. Setelah 14 bulan berlayar, akhirnya tibalah mereka di suatu daerah yang bernama The Offshore Ground. Dan benar saja, mereka pun menemukan ratusan bahkan ribuan paus berenang di bawah kapal mereka. Tapi ini tidak sepenuhnya menjadi kabar baik, karena disinilah tragedi itu akan dimulai. Mereka di dalam sekocinya masing-masing tampak bersorak karena begitu banyak paus yang bisa mereka buru saat itu. Satu persatu tombak itu ditembakkan sampai tiba-tiba seekor paus menabrak sekoci milik Owen dan membuatnya terbalik. Apa yang diceritakan kapten tadi ternyata benar karena ekor paus itu benar-benar besar dan muncul tepat di hadapan mereka. Bukannya takut, Owen malah kembali ke kapal untuk memperbaiki skocinya dan berniat kembali berburu. Namun tiba-tiba saja kapal mereka bergoyang dan tak lama kemudian bagian bawah kapal bocor. Kapal besar mereka kini benar-benar diserang Moby Dick yang marah dengan kehadiran para pemburu. Tom kecil menyaksikan itu semua tepat di depan matanya saat Owen berusaha untuk menombak paus raksasa itu dan malah membuat tiang layar sekaligus kapal mereka hancur. Mereka semua lalu bergegas mengangkut apapun yang bisa diselamatkan ke atas koci, mengingat kalau kapal mereka akan segera terbakar karena minyak-minyaknya yang tumpah. Dan tak lama kemudian kapal Esek akhirnya terbakar dan karam di depan mata para awak kapal. Malam itu mereka pun mulai kalut dengan keadaan. Kini mereka semua terombang-ambing dalam 3 skoci di 7.500 km tengah laut dari barat Amerika Selatan. Henry, salah satu awak kapal sekaligus sepupu George yang sedari awal sempat memperingatkan mereka, tiba-tiba mengacungkan sebuah pistol ke arah Owen. Ia pun menganggap kalau semua ini adalah hasil dari keputusannya. Namun, untung saja Kapten George berhasil menenangkannya saat itu. Kini sudah 12 hari mereka mengapung di lautan hanya dengan bantuan angin timur, matahari dan juga kompas. Berbekal dari peta, mereka pun berharap bertemu dengan angin barat supaya bisa sampai ke pulau yang terdekat. Dan saat malam hari, skoci mereka pun kembali diterjang badai besar dan di sana para awak kembali melihat paus monster itu berada di tengah-tengah ombak. Ternyata badai yang besar itu menyebabkan Joy terluka karena benturan di kepalanya. Tepat di hari ke-34, perbekalan mereka yang semakin menipis membuat mereka perlahan-lahan semakin lemas. Bayangin aja guys, mereka harus bertahan dan berbagi potongan-potongan biskuit kecil hanya untuk sekali makan. Dari kejauhan, tiba-tiba mereka melihat ada pulau. Dengan semangat, mereka pun mendayungkan skoci mereka untuk bisa sampai ke sana. Tapi sayangnya, tanpa mereka duga si paus monster itu muncul dan kembali menyerang mereka. Kali ini, paus itu berhasil merusak semua skoci, bahkan berhasil juga membunuh beberapa awak. Akhirnya, mereka yang tersisa pun mencoba berenang dan mereka pun beruntung bisa mencapai pulau dengan selamat. Karena sudah terlalu lapar, mereka akhirnya memakan apapun yang ada di pulau itu. Seperti Owen yang berusaha menangkap ikan di kubangan dan langsung memakannya mentah-mentah. Malamnya, mereka pun berusaha menyalakan api dengan harapan asapnya dapat dilihat sama kapal-kapal lainnya yang melintas. Walaupun pada kenyataannya tidak mungkin ada kapal yang berlayar hingga ke ujung samudra seperti mereka. Esok harinya, mereka pun tak sengaja menemukan kerangka manusia. Dan itu berarti di pulau ini tidak ada makanan untuk bertahan hidup ataupun kapal yang lewat. Akhirnya, Owen dan George pun memutuskan untuk memperbaiki skoci yang tersisa dan segera meninggalkan pulau sebelum mereka benar-benar mati kelaparan. Keesokan paginya, mereka pun bersiap buat kembali berlayar. Tetapi sangat disayangkan beberapa dari mereka, termasuk Joy, memutuskan untuk tidak ikut dan memilih tetap tinggal di pulau.
Joy yang memang kondisinya sudah benar-benar lemah ditambah luka akibat benturan merasa kalau sudah tak ada gunanya lagi melanjutkan perjalanan. Owen tentu saja sedih mendengarnya. Ia hanya berjanji setelah sampai di Nantucket ia akan mengirimkan kapal untuk menjemputnya. Setelah 48 hari berlayar, sekoci milik George terbawa arus sampai pada akhirnya mereka pun terpisah. Di sekoci milik Owen, tanpa mereka sadari, salah satu awak sudah terbujur kaku mati kelaparan. Di tengah kesedihannya, Benjamin berniat untuk membuang mayat temannya itu ke lautan. Tetapi Owen harus memutuskan suatu hal yang berat dan berkata kalau seorang pelaut takkan pernah membuang sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Semua yang ada di sana pun tentu saja paham apa yang dimaksud Owen. Tom juga tentunya tak kuasa kalau harus memakan mayat manusia demi bertahan hidup. Apalagi ini adalah pengalaman pertama yang sangat buruk untuknya. Tetapi Owen pun berusaha menenangkan kalau semua ini akan segera berakhir. Hal serupa juga terjadi di sekoci milik Kapten George, bahkan ternyata lebih parah. Tepat di hari ke-71, mereka yang tersisa 4 orang memakai lotre untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan untuk dijadikan santapan. Sebenarnya saat itu George lah yang harus menjadi korban, namun saudaranya Henry akhirnya memilih bunuh diri demi menyelamatkan George dan juga yang lainnya. Setiap waktunya mereka semua semakin kurus dan lemas sembari terombang-ambing tanpa arah di Samudra Pasifik. Beruntungnya George bertemu kembali dengan Owen dan Owen pun sangat senang karena akhirnya mereka bisa kembali bertemu. Namun saat itulah paus monster itu kembali muncul. Owen pun mengurungkan niatnya setelah ia langsung berhadapan dengan paus itu. Owen membiarkannya pergi dan ini adalah hal terakhir yang sepertinya bisa dia lakukan. Setidaknya untuk menebus rasa bersalahnya karena sudah membunuh paus-paus lainnya. Dan kini mereka semua sudah benar-benar pasrah, lemah dan sudah tak ada tenaga lagi. Tak lama kemudian arus kembali memisahkan kedua sekoci milik George dan juga Owen ke arah yang saling berlawanan. Tepat di 82 hari mereka terapung di lautan, tiba-tiba sebuah kapal dagang melintas dan melihat sekoci milik Kapten George terombang-ambing di tengah laut. Dia pun akhirnya berhasil diselamatkan bersama seorang rekannya yang masih selamat. Sementara itu di sekoci milik Owen, mereka masih juga terapung hingga di hari ke-90 atau tepatnya di tanggal 18 Februari 1821. Mereka semua termasuk Tom kini sudah nampak seperti mayat hidup. Owen sudah berpasrah dan menyerahkan hidupnya. Namun saat itulah tiba-tiba ada burung terbang yang menandakan kini mereka sudah berada dekat dengan daratan. Tom dengan keadaan tak berdaya berusaha menyadarkan Owen. Dan tak lama kemudian mereka pun diselamatkan para nelayan Chili. Mereka akhirnya melakukan pemulihan di pulau yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka itu. Membutuhkan sekitar 3 bulan lamanya untuk tiba kembali di Nantucket. Masyarakat yang melihat kepulangan mereka hanya menyambut dengan tatapan heran seolah mereka melihat hantu. Owen pun akhirnya kembali bertemu dengan istrinya dan seorang anaknya yang kini sudah besar. Ia begitu bahagia termasuk juga istrinya yang selama ini sudah menganggap kalau suaminya sudah tiada. Tetapi masalah rupanya tidak berhenti sampai di situ saja. Owen dipanggil dan dipertemukan kembali dengan George. Di sini Owen pun diminta agar berbohong dan menutupi kejadian sebenarnya saat nanti diadakan investigasi. Semua itu tentunya agar keluarga Pollard mendapat uang asuransi. Walaupun telah ditawari akan diberi upah atas kebohongannya, namun Owen memilih menolak. Sebelum pergi, ia juga menyarankan agar George lebih baik jujur karena ia sendiri yang tahu bagaimana pedihnya saat mereka bertahan hidup dan dikejar-kejar paus monster. Untuk terakhir kalinya, Tom Nickerson bertemu Owen. Di sana, Owen memberikan sebuah lencana pemburu paus yang dulu dia damba-dambakan. Tom pun di sini berterima kasih karena selama ini Owen telah melindungi dan juga menjaganya. Sementara Kapten George kembali berlayar untuk memburu paus monster. Tetapi sayangnya dia tidak pernah menemukannya kembali. Pada akhirnya George pun kembali membuat kapalnya karam di lautan Hawaii dan sejak kejadian itu ia pun berhenti berlayar. Sementara untuk Owen sendiri ia menepati janjinya untuk mengirimkan kapal ke pulau tempat Joy berada. Dan secara ajaib mereka yang memilih tinggal waktu itu selamat, kecuali seorang Joy yang memang sudah terluka. Setelah penyelamatan itu, George pun bersama istrinya pindah ke New Bedford dan menjalani kehidupan baru menjadi seorang pedagang.
Setelah semalaman bercerita, Herman Manfield akhirnya menutup buku catatannya yang kini sudah terisi penuh dengan kisah Tom Nicholson. Sebuah kisah yang bertahun-tahun lamanya dia pendam sendiri bahkan termasuk kepada istrinya. Herman sangat terpukau dengan kisah tragis ini, namun dia pun memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya nanti ke dalam bukunya. Herman tetap membiarkan Tom dan dirinya menutup rapat-rapat cerita yang sebenarnya. Saat mereka akan berpisah, Tom pun menanyakan kalau di belahan dunia lain ada seseorang yang berhasil menggali tanah dan menemukan minyak. Tom dan Herman pun tentu saja tak percaya akan hal itu. Dan sejak itulah guys, orang-orang mulai menggali tanah untuk mencari minyak di dasar bumi. Dalam kisah kali ini dapat diambil sebuah pelajaran mengenai kerendahan hati dan juga keberanian, di mana kedua hal itu harus selalu berjalan beriringan dimanapun dan kapanpun. Keberanian pasti akan menemukan sebuah resiko, entah hasilnya yang berhasil ataupun gagal. Dan dengan kerendahan hati, maka akan menjadi penopang untuk mendukung keberanian tersebut agar tetap terlaksana melawan keraguan. Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan kalian guys mengenai sejarah saat manusia mencari sumber minyak dari dalam kepala paus. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.